Oke, sebenarnya kalau Gus Imin ini debat harus latihan singkatan aja sih. Nanti kena-kenanya itu lagi Gus, ditanya lagi singkatan-singkatan. Tadi apa GNH, ntar ditanya gitu. Apa itu GDP, kan repot Gus. Oke, kalau tadi Gus Imin yang pilih, sekarang saya mau pilih. Tadi terakhir sini Gus ya. Saya mau yang dari sini deh. Satu yang ketiga, teman-teman boleh angkat tangan. Satu, satu, satu. Mas yang pakai kemeja apa biru. Boleh Mas, ke depan. Boleh tepuk tangan. Silakan Mas. 1 menit Mas ya. Kontak dulu ya Gus ya. Jadi bismillah ya. Perkenalkan Caimin, nama saya Fahmi. Saya mahasiswa dari salah satu kampus di Bandung. Pertanyaan pertama saya, apa kepanjangan dari singkatan VXBC WJ? Canda. Sorry. Bercanda, biar nggak tegang dulu Caimin ya. Jadi, oke, pertanyaan pertama saya itu, kita kan Indonesia ini, kita sistemnya demokrasi. Setiap 5 tahun sekali kita akan ada pemilihan tentang siapa yang akan berkuasa, siapa yang tidak. Kalau insya Allah, amin, berhasil untuk menjadi yang terpilih, diberikan mandat untuk menjadi presiden dan wakil presiden, bagaimana sih strategi dari amin sendiri dalam transition of power? Karena saya boleh cerita dulu ya sebagai rakyat biasa, yang kami rasakan ini kalau misalnya dulu ya dari 2009 ke 2014 tuh, itu kan beda ya, yang partai yang berkuasa kan beda ya Caimin ya. Nah itu kami merasakan bahwa adanya transition of power ini tuh membuat adanya perbedaan kebijakan-kebijakan, bahkan kebijakan-kebijakan bukan kebijakan-kebijakan yang buruk saja gitu. Ada kebijakan-kebijakan yang justru baik, tapi di-cut in the name of ego, in the name of political ego, seperti itu. Nah bagaimana strategi dari Amin terlebih dahulu? Terima kasih. Saya tadi sudah hampir jawab, tahunya saya SGPC. Apa SGPC? Sego pecel. Ya, jadi begini, kita harus sepakat dulu pada dua hal. Yang pertama, konstitusi kita itu punya filosofi yang sangat dalam, di mana demokrasi kita bisa bersumber pada misalnya Pancasila. Itu tidak memungkinkan kebebasan pasar dan kebebasan kompetisi itu di luar nilai-nilai yang disebut sebagai permusyawaratan permufakatan misalnya begitu. Atau filosofi lain bahwa kemerdekaan dan seterusnya dijamin misalnya. Oleh karena itu kekuasaan yang sedang memimpin pun itu harus konsisten pada filosofi dan ajaran-ajaran yang dibangun sejak negara ini didirikan. Konsistensi pada nilai-nilai itu penting supaya ketika kita mengawal proses transisi kekuasaan melalui pemilu, melalui demokrasi yang kita pilih ini, nafsu berkuasa yang terus menerus itu tidak ada kontrolnya kecuali fondasi konstitusi kita. Nah, untuk menjaga proses itu saya kira dibutuhkan kepemimpinan yang punya komitmen. Yang satu, ada teman-teman yang menuntut bahwa negara kekuasaan itu muncul karena kita mengabaikan negara hukum. Nah, konteksnya di basisnya di situ. Sehingga proses transisi kekuasaan, proses agenda nasional rutin 5 tahunan itu ukurannya adalah hukum, konstitusi lagi. Nah, menjadi rusak adalah ketika sudah bergeser kepada negara kekuasaan. Contohnya kemarin kita bersyukur ya ada 1.500 advokat bergabung ke Amin dengan satu komitmen permintaan satu. Kami tidak usah digaji, kami tidak usah dikasih biaya profesi, kami tidak usah diurus, kami ngurus diri sendiri. Mintanya satu aja, bahwa proses demokrasi yang kita perjuangkan hari ini ketika Amin menang nanti itu hanya menegakkan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu menjadi fondasinya. Itu menjadi fondasinya. Kalau itu fondasinya, maka seluruh proses politik. Begini, ada kesalahan fatal di dalam kompetisi pemilu.
pemilu itu memang kompetisi, struggle, ada juga yang namanya perebutan. Nah, kalau tidak kembali kepada filosofi demokrasi dan filosofi konstitusi nasional kita, maka pemilu itu dianggap agenda pribadi-pribadi untuk kemenangan. Makanya pemilu, kampanye, dan segala turunan prosesnya itu agenda nasional, bukan agenda personal. Nah, presiden harusnya siapapun jadi presiden, termasuk nanti Mas Anies harus benar-benar berpegang teguh pada apa yang disebut komitmen menjaga kedaulatan hukum, bukan kedaulatan kekuasaan. Kira-kira begitu. Boleh ada follow up 1 menit. Berarti ini terima kasih Caimin atas jawabannya. Berarti saya kalau boleh izin follow up ya. Ini kan pasti ada kayak kalau partai-partai politik dan beberapa komponen dari negara ini akan ada yang memilih ke satu, memilih kedua, memilih ketiga. Apa sih rencana dari Amin sendiri dalam memberdayakan atau mau diapain sih nih oposisi-oposisi? Apa yang Amin akan janjikan kepada mereka sehingga tadi negara konstitusional ini bisa tetap berjalan dan bukannya negara kekuasaan? Apa yang bisa Amin yakinkan kepada orang-orang yang tidak akan memilih 01 di pemilu ini bahwa mereka itu akan aman, mereka itu akan baik-baik saja dan mereka tidak akan diganggu-gugat dalam kewarganegaraannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Jadi apa ya yang disebut sebagai lembaga-lembaga demokrasi, begitu ya. Partai politik, legislatif, eksekutif, media, kelompok-kelompok strategis, semua yang menjadi bagian dari proses demokrasi ini memang tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa sendiri-sendiri. Hari ini agenda demokrasi kita itu adalah penguatan lembaga-lembaga partai politik misalnya. Lembaga partai politik. Nah, partai politik ini juga tidak akan bisa jalan sendiri dalam konteks penguatan partai politik tanpa ditopang oleh kesadaran politik rakyat. Kematangan dan partisipasi rakyat. Nah, itu. Kematangan dan partisipasi rakyat itu juga butuh yang namanya pendidikan politik. Pendidikan politik. Nah, partai melahirkan pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan ini menjadi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, karena itu tugas kepala negara nanti itu harus benar-benar mendorong partai-partai yang sehat, partisipasi yang sehat. DPR kacau karena yang terpilih adalah bukan berdasarkan aspirasi, berdasarkan uang, money politics. Partai yang menang dan yang kalah bukan berdasarkan aspirasi dan kesadaran partisipasi politik, berdasarkan sokoan dan seterusnya. Nah, ini yang menghambat proses politik itu terjadi. Nah, kalau ini sudah sehat, maka kita bisa belajar dari berbagai negara yang lebih maju demokrasinya. Salah satunya adalah melembagakan perbedaan politik secara fair. Sehingga kalau yang menang yang menjadi partai penguasa, yang kalah menjadi partai oposisi. Menjawab pertanyaanmu. Ini juga menjadi salah satu solusi yang sudah berhasil di berbagai negara. Jangankan kemudian oposisi itu dianggap kerugian dan oposisi kemudian dimusuhi oleh kekuasaan, tidak. Karena balancing of power itu salah satunya adalah bagaimana agar keseimbangan kontrol itu terjadi bukan hanya legislatif eksekutif, tetapi civil society, partai politik menjadi kekuatan demokrasi yang kuat, yang mandiri, yang bisa. Jadi insya Allah kalau Amin menang juga kita ingin menumbuh kembangkan kebebasan berpendapat, perbedaan aspirasi, kebebasan berorganisasi, kebebasan berpartai politik tanpa dendam, tanpa ada kekhawatiran, apalagi perbedaan politik melahirkan kebencian dan kemudian menghukum kepada yang kalah. Karena ada menteri yang ngomong sih kemarin itu, siap-siap yang kalah masuk penjara. Itu menurut saya yang bahaya. Yang bahaya. Kita belum siap berdemokrasi dengan baik. Yang masuk penjara itu yang salah, bukan yang kalah. Gitu, kira-kira begitu. Terima kasih.